Oke, selamat pagi. Apakah suara saya dapat jelas terdengar? Jelas, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, jelas Ibu. ya oke. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya akan mulai perkuliahan hari ini dan seperti janji saya minggu lalu bahwa hari ini akan ada kuis. Kuis akan saya berikan di akhir perkuliahan, tetapi tidak berarti bahwa Anda hanya mengikuti di bagian akhir perkuliahan. Ya, saya harap semua dapat aktif mengikuti perkuliahan sejak awal sampai akhir. Oke, materi hari ini adalah aplikasi biofisika. Mungkin beberapa hal sudah disinggung oleh Bu Tias dan Bu Erma ya. Saya memberikan beberapa tambahan yang mungkin belum disampaikan baik oleh Bu Tias maupun Bu Erma. Pada screen pertama ini ada dua gambar yang saya ambil ya. Yang satu menggambarkan produktivitas di dalam tanaman, yaitu tanaman jagung, dan yang satu merupakan gambar dari sebuah alat penera atau alat ukur yang sangat akrab kita gunakan di dalam bidang medis ya. Kedua hal ini baik alat ukur maupun produktivitas tanaman, keduanya dapat ditingkatkan oleh prinsip-prinsip biofisika. Kalau alat ukur kita tahu bahwa alat ukur suhu tubuh ini kita tahu bahwa dia berfungsi untuk mendeteksi perubahan energi yang terekspresi dalam bentuk suhu tubuh ya dalam periode tertentu. Bahkan di fakultas kita, jika Anda masuk ke gedung Acintya, maka sudah ada detektor suhu ya yang tidak perlu dipegang atau tidak perlu ditempelkan, hanya dengan mendekat saja kita sudah tahu berapa suhu yang kita miliki ya, atau berapa suhu yang dapat terukur oleh alat tersebut. Nah, kita lihat pada perkuliahan kali ini saya menitik beratkan pada dua hal, yaitu aplikasi biofisika di dalam bidang pertanian dan aplikasi biofisika di dalam medis. Untuk medis saat ini sangat berkembang ya, dan menjadi alat deteksi yang cukup representatif, menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami gangguan tertentu ya. Nah, kita lihat dulu aplikasi biofisika di dalam bidang pertanian. Nah, ada satu teknologi yang dilakukan oleh para pelaksana lapangan dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, yaitu satu teknik yang disebut sebagai sonic bloom ya. Teknik ini merupakan sistem yang merangsang pertumbuhan tanaman secara alami. Nah, teknik ini diberikan dengan kombinasi antara suara dengan panjang gelombang tertentu dan pemberian zat nutrisi. Oleh Gunardi dan Masuri tahun 2002 ini sudah mulai diterapkan. Kemudian pada tahun 2009 Hantoro Tapari menyampaikan atau melakukan penelitian, merupakan penelitian yang mengaplikasikan perpaduan ya antara pemasangan unit suara
dengan frekuensi 3.500 sampai 5.000 Hz dan penyemprotan nutrisi melalui daun. Nah, penggunaan ini juga diulangi oleh ST Setyaningrum tahun 2011. Dengan frekuensi tersebut ternyata pemberian suara tadi mampu menyebabkan perubahan permeabilitas pada sel-sel stomata atau mulut daun. Nah, hal tersebut menyebabkan penyerapan nutrisi ya berjalan dengan lebih baik. Ketika suara dan nutrisi ini dipadukan, ternyata mampu meningkatkan hasil pertanian yang cukup signifikan. Ya, kita lihat. Nah, Yulianto et al. Tahun 2001 dia melakukan penelitian dengan pemberian Sonic Bloom dan komponen nutrisi yang diperlukan. Ternyata pada tanaman bawang merah mampu meningkatkan 19%. Lalu di tanaman padi hasilnya menunjukkan sebesar 29%. Sementara di tanaman jagung dia dapat meningkatkan 37,5%. Ya, nah jika kita lihat dan kita bandingkan bahwa ternyata laju kenaikan produktivitas tidak sama tergantung dari jenis tanaman. Ya, kalau bawang 19%, sementara pada jagung 37,5%. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan struktur dari tanaman tersebut. Ya, untuk Anda yang belajar tumbuhan akan lebih paham mana yang memiliki pola metabolisme tertentu. Ya, sehingga dia sudah dapat meningkatkan. Jika kita bicara tentang produksi, maka kenaikan 19% sudah memberikan keuntungan yang cukup besar untuk petani bawang. Ya, sedangkan untuk petani jagung lebih besar lagi, dia memberikan keuntungan yang cukup tinggi, ya, hampir 50% dari teknik penanaman secara alami. Ya. Lalu berikutnya, prinsip-prinsip demikian ternyata merupakan tanda alam sebenarnya. Jadi dikembangkan berdasarkan tanda-tanda yang diberikan oleh hewan. Hewan tersebut bernama garengpong. Ini kalau orang Jawa. Ya, saya tidak tahu persis di luar Jawa itu seperti apa atau secara persis namanya itu apa, saya kurang tahu. Nah, hewan ini akan muncul pada peralihan musim, ya, dengan suara yang khas, sehingga para petani atau para pekerja perkebunan dia akan tahu ketika garengpong ini berbunyi, ya, maka tidak lama kemudian akan terjadi musim panen, ya, atau tanaman mereka siap dipanen. Mengapa? Ternyata frekuensi suara yang ditimbulkan oleh serangga ini, ya, hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dapat mempengaruhi laju metabolisme pada tumbuhan, sehingga akan terjadi pembentukan baik metabolit primer maupun metabolit sekunder pada tumbuhan dengan laju yang cukup tinggi. Ya, misalnya
pada kebun kelapa sawit, dia juga sering muncul di situ ya. Zaman saya kecil di kebun-kebun kelapa atau di daerah persawahan ya pada musim tertentu, maka garengpong ini akan mengekspresikan suaranya dengan lama waktu yang tertentu setiap malam ya. Nah, kita lihat ini adalah hasil pertanian yang menunjukkan bahwa ketika diaplikasikan di lapangan, suara serangga yang bernama garengpong tadi dengan ketinggian 50 cm, jadi artinya sumber suara ketinggiannya 50 cm dari tanah, kemudian dilakukan secara 2 jam terus-menerus, baik pagi hari jam 7 sampai 8, kemudian dilanjutkan jam 3 sampai jam 4 sore ya, dengan frekuensi 44.100 Hz dan 16 bit ya. Kemudian hasil penelitian ya dilakukan dari 10 hari setelah tanam, HST itu hari setelah tanam, sampai 80 hari setelah tanam. Dan ternyata mampu meningkatkan produktivitas sebesar 40,8% pada tanaman kentang. Nah, peningkatan ini juga mampu menurunkan infeksi dari mikrobia yang umumnya menyerang tanaman kentang. Ya, dengan demikian, maka hasil yang diperoleh akan dapat memberikan keuntungan bagi petani. Ya, nah prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip biofisika, di mana seekor hewan menghasilkan tanaman dan frekuensi dari menghasilkan suara, dan frekuensi dari suara tadi mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Lalu yang kedua adalah aplikasi dalam bidang medis ya. Saya memberikan contoh yang sangat konvensional, dikembangkan lebih banyak oleh para pengguna terapi tradisional di daerah Cina, di mana mereka mengembangkan akupunktur. Nah, teknik ini sebenarnya juga berawal, atau jika kita hubungkan, maka dia berawal dari prinsip-prinsip di dalam biofisika. Mengapa? Karena jarum yang digerakkan tadi ya pada titik-titik tertentu mampu mengaktifasi ujung saraf. Ketika ujung saraf ini teraktivasi, maka ada polarisasi membran pada seluruh serabut saraf yang ada. Ketika terjadi polarisasi, depolarisasi secara terus-menerus, maka akan mengaktifkan organ ataupun jaringan ataupun sel ya yang terkoneksi dengan serabut saraf tersebut. Nah, ini merupakan teknik warisan. Jika kita melihat di pengobatan Cina, maka ada titik-titik tertentu yang ditusuk ketika kita menderita misalnya penyakit hati ya. Kemudian ada titik-titik tertentu yang ditusuk ketika kita menderita ginjal ya, berbeda-beda. Karena kita tahu di dalam anatomi, mungkin Anda ingat, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer ya. Nah, yang dikejar atau dilakukan aktivasi di dalam akupunktur adalah sistem saraf perifer ya, dengan maksud
dapat memberikan respon terhadap stimulus yang diterima atau mengekspresikan perintah dari sistem saraf pusat pada efektor. Ya, nah seperti ini menjadikan dasar untuk perbaikan kondisi fisiologis seseorang. Apakah cukup dilakukan sekali? Nah, ternyata teknik ini perlu dilakukan beberapa kali, tergantung dari tingkat keparahan penyakit seseorang. Ya, semakin parah maka semakin banyak dia memerlukan terapi. Nah, untuk mengaktifasi sistem saraf. Nah, ultrasonografi ini juga merupakan prinsip dari biofisika yang sudah berkembang sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Ya, apa yang ada bahwa di dalam ultrasonografi ada teknik untuk menangkap suara dalam bentuk gambar. Ekspresinya adalah dalam bentuk gambar. Ya, suara ini timbul karena ada energi gelombang mekanis yang diberikan pada objek, lalu akan menyebabkan pantulan. Ya, nah pantulan-pantulan ini yang menggerakkan sistem dalam mesin tersebut, ya, sehingga mampu mengekspresikan adanya gambar yang spesifik. Ya, kita lihat prinsip dari USG menggunakan ultrasonik, ya, dengan frekuensi 1 sampai 10 MHz, ya, atau sekitar 1 sampai 10 juta Hz. Jadi cukup tinggi. Nah, ada sumbernya, ya, sumber dari ultrasonik tersebut. Lalu gaya mekanik ini, ya, akan menimbulkan tegangan listrik. Nah, dipantulkan atau diterjemahkan oleh objek yang ada. Kalau objeknya bayi di dalam uterus, ya dia akan mengekspresikan gambaran tertentu. Atau jika itu objeknya berupa sel-sel yang mengalami keganasan, sel kanker atau sel tumor, maka akan mewujudkan gambar tertentu. Demikian pula ketika ada batu di dalam ginjal atau batu di dalam empedu, ya, maka gambarnya akan berbeda. Kekuatan dari pantulan yang diberikan tergantung dari massa yang memantulkan. Kalau jaringannya lembut, maka pantulannya akan banyak, sehingga dia akan memunculkan warna yang lebih terang. Sementara kalau yang gelap, maka kalau batu-batu di dalam ginjal atau di dalam empedu, maka dia akan memunculkan gambaran yang lebih gelap. Ya, kita lihat. Nah, ada displaynya. Kita melihat dari display. Kemudian ini alat pembantunya, bisa berupa penyimpanan gambar. Kemudian ada keyboard atau kursor yang digunakan untuk menggerakkan. Nah, sekarang semua minta di print. Awalnya tidak di print tetapi disaksikan di layar, ya. Kemudian ini ada transducer. Transducer ini berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan ultrasonik. Dari sini maka akan menyebabkan bayi atau materi yang ada ini akan memantulkan sinar, ya, ditangkap oleh sistem lagi, ya, pantulannya, sehingga akan
menyebabkan gambaran yang tertentu, tergantung dari bagian atau objek yang dilihat atau difokuskan, ya. Kita lihat, nah, pada awalnya misalnya 2 dimensi ultrasonografi hanya bisa memunculkan seperti ini, ya, untuk bayi di dalam kandungan. Lalu berkembang lagi menjadi 3D, ya. 3D ada gambarannya belum jelas, tetapi tidak mengekspresikan gerakan. Nah, sekarang ada 4D, bahkan yang terakhir ada 5D, 5 dimensi. Jadi dengan gambaran dari aliran ultrasonik yang dipantulkan, seseorang sudah dapat menentukan apakah anak yang dikandung mirip ibunya atau bapaknya. Ya, bahkan gerakan mulut dan kedipan mata pada masa-masa akhir kehamilan itu sudah dapat ditangkap, ya, termasuk jari, termasuk beberapa kecacatan yang diderita oleh bayi tersebut, ya. Misalnya mungkin bibir sumbing pada 2 dimensi belum begitu terlihat, sama sekali tidak terlihat. Pada 3 dimensi sudah terlihat tetapi belum terdiferensiasi dengan jelas. Pada 4 dimensi itu sudah jelas, ya, seberapa dalam terjadinya bibir sumbing tadi, ya, sehingga orang tua dapat memprediksi tindakan medis berikutnya yang harus dilakukan. Bahkan pada USG 5 dimensi itu sudah dapat ditentukan apakah si anak menderita dugaan yang cukup kuat, apakah si anak atau bayi dalam kandungan tadi menderita Down syndrome misalnya, dengan mengukur jarak antar ujung mata, ya, sehingga dapat dilihat dengan jarak sekian maka orang tersebut menderita Down syndrome misalnya. Kemudian dengan jarak antara mata dan telinga itu juga menjadi kriteria bahwa bayi yang dikandung dalam keadaan Down syndrome, ya, sehingga punya keputusan bagaimana atau apa langkah selanjutnya jika bayi tersebut dilahirkan. Nah, berikutnya adalah elektrokardiogram, ya. Ini merupakan alat perekam dari aktivitas listrik yang dilakukan oleh sel-sel jantung. Ya, ini penting digunakan terutama orang-orang yang akan menjalani operasi misalnya, harus melakukan perekaman demikian. Karena dari sinilah akan tergambar bagaimana jantung itu dapat melaksanakan fungsinya, apakah baik atau apakah ada gangguan baik di ventrikel maupun di atrium, ya, sehingga dapat dilakukan operasi dengan pemantauan yang sempurna, ya, dengan melihat pola-pola yang ada di dalam elektrokardiogram. Saya pikir Bu Tia sudah menerangkan, ya, ada pola yang demikian, ya, bagaimana darah itu masuk ke dalam atrium, ini ada P di sini, ya, kemudian darah keluar dari atrium dan masuk ke ventrikel, itu diberi tanda dengan T. Nah, lalu akan diukur apakah jantung kita stabil atau tidak berdasarkan jarak antara ini yang dibentuk oleh titik R di sini, ya, sampai ke titik S. Apakah dia naik turun secara ekstrim yang menandakan bahwa jantung kita itu tidak stabil,
atau apakah gambaran ini stabil dengan jarak tertentu yang sama sepanjang perekaman. Ya, sehingga dalam perekaman pasien diharapkan tidak takut atau panik agar gambarannya tetap normal atau sesuai dengan kondisi aslinya. Ya, nah prinsip ini dilakukan dengan mengalirkan ya satu alat atau sarana untuk merekam ya dengan mengkoneksikan beberapa bagian dalam tubuh yang menjadi gambaran, apakah itu refleksi dari atrium atau itu refleksi dari ventricle, sehingga harus diberikan elektroda pada bagian beberapa bagian di dalam tubuh yang dapat mewakili, sehingga akan terbentuk ada gelombang P, ada gelombang Q, R, S, dan seterusnya. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Sorry. Untuk elektrokardiogram ini, nanti seseorang akan ditempelkan, misalnya kalau Anda sudah pernah melakukan, ditempelkan pada daerah dada kanan kiri dengan posisi yang tidak sama. Kemudian ditempeli juga elektroda pada bagian kaki dan bagian tangan, sehingga semua dapat terekam, baik tekanan dari ventricle di dalam jantung maupun tekanan yang sampai pada arteri ya di tangan atau kaki. Ya, dengan begitu dapat dideteksi seberapa kuat tekanannya. Ya. Nah, pola-pola yang terbentuk tadi digunakan untuk mendiagnosa gangguan kesehatan pada seseorang. Berikutnya adalah MRI, ya, simpelnya demikian, Magnetic Resonance Imaging. Nah, ini juga lebih detail di dalam menggambarkan bagian per bagian jika dibandingkan dengan foto ronsen, karena kalau di dalam foto ronsen dia hanya melihat saja mana yang ada kelainan, tapi kalau magnetic resonance imaging ini dia dapat memberikan gambaran pada beberapa section atau irisan di bagian tubuh, ya, tergantung di bagian mana dia harus atau akan dipusatkan. Ya, apakah di bagian abdomen atau di bagian kepala. Jika dia di bagian kepala, maka dia dapat mendeteksi seberapa besar pendarahan yang terjadi di dalam otak pada penderita stroke misalnya. Lalu, jika dia digunakan untuk mendeteksi terjadinya kanker di dalam tubuh atau persisnya masih dalam bentuk tumor, belum terjadi penyebaran, maka dapat diketahui juga seberapa ukuran atau seberapa dalam, bagaimana posisi pastinya dari kanker tersebut, ya, karena pencitraan resonansi magnetik ini digunakan aliran, ya, aliran listrik yang tentu saja mengandalkan dua sumber listrik yang berlawanan, ya, yang satu sebagai penangkap, yang satu sebagai emitter atau pemancar. Nah, ketika ditangkap ada bagian yang
terhambat, kemungkinan karena sumbatan darah pada otak, ya, sehingga akan nampak di sini bagian-bagian yang hitam ini menyatakan bahwa bagian tersebut tidak memperoleh nutrisi atau mengalami kematian, ya, sehingga dokter akan melakukan tindakan operasi mungkin untuk mengangkat atau menutup daerah mana yang mengalami pendarahan, ya. Nah, sama untuk bagian yang lain demikian. Kemudian mekanisme kerjanya seperti ini. Ada sumber listrik otomatis, ya, karena dia menggunakan sumber listrik sebagai alat untuk mendeteksi, ya. Nah, kemudian ada proses penangkapannya dilakukan secara magnetik. Kalau magnetik berarti ada perbedaan muatan antara plus dan minus. Nah, hasilnya ditampilkan di dalam layar. Ada pemancarnya atau transmitternya, kemudian ada receivernya, penerimanya. Gambaran yang muncul dari aliran resonansi yang timbul ini akan diterima oleh receiver sehingga dapat mempresentasikan atau menggambarkan kondisi kesehatan dari seseorang. Nah, ini kondisi di mana seseorang mengalami gegar otak, ya. Simpelnya, seberapa dalam bagian yang terganggu dari otak pasien tersebut, ya. Kalau kita lihat dengan 9 irisan, maka kita dapat melihat bahwa posisi otak ini mengalami pergeseran pada poin yang berwarna merah di dalam gambar. Ini mengalami pergeseran tempat, ya, cukup dalam, ya, karena prinsipnya pada gegar otak itu otak ini bergeser sedikit karena benturan, ya. Dengan gambar ini kita dapat tahu seberapa bagian atau persen dari bagian otak yang mengalami pergeseran, ya. Nah, kemudian ada lagi sebuah alat yang juga sudah cukup lama dikembangkan, yaitu transcranial Doppler. Pada MRI hanya dapat melihat bagian dari jaringan atau organ. Kalau transcranial Doppler digunakan untuk melihat pembuluh darah. Dari namanya, ini menggunakan nama anatomi, kranial, berarti pembuluh darah yang dicek adalah pembuluh darah di dalam otak, ya. Biasanya disuntik dengan pasien disuntik dengan sediaan bahan kimia yang digunakan untuk mengekspresikan warna dengan lebih baik, ya, kontras dengan background-nya, ya. Jadi nanti gambarnya akan muncul seperti ini, ya. Nah, prinsipnya bahwa TCD ini dia mengukur kecepatan aliran darah di pembuluh darah otak. Nah, untuk apa diukur? Karena dia dapat melihat adanya emboli, ya, kemudian adanya stenosis, adanya vasospam, atau ini kalau vasospam itu kontraksi pada pembuluh darah, ya, dari subarachnoid hemoragi, pendarahan yang terjadi di lapisan pelindung otak yang disebut subarachnoid. Nah, mungkin Anda masih ingat bagian mana, ya, karena kita tahu bahwa otak dilindungi oleh 3 lapisan dan diantaranya adalah lapisan arachnoid. Nah, bagaimana prinsipnya bahwa aliran darah ini diukur dengan memancarkan suara ultrasonik,
Ya, lalu suara ultrasonik ini akan dipantulkan ya oleh organ terutama pembuluh darah ya, dan hasil pantulan diukur. Frekuensi yang digunakan adalah 2 MHz, jadi sekitar 2 juta Hz, cukup tinggi ya. Lalu perubahan frekuensi berkorelasi positif dengan kecepatan aliran darah. Sehingga kita akan tahu kalau di bagian A hasilnya cepat, tetapi di bagian B itu ternyata hasilnya aliran darah ini lambat atau bahkan sangat lambat, maka dapat diprediksi bagian mana yang mengalami emboli. Emboli itu sumbatan pembuluh darah ya, atau ketika bagian tertentu normal dan bagian lain itu sangat tinggi, maka dokter dapat memutuskan adanya vasospam ya, kontraksi yang berlebihan pada pembuluh darah. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebab bahwa seseorang mengalami pusing, atau seseorang mengalami migrain, atau mungkin seseorang mengalami vertigo, ya, karena gangguan dari pembuluh darah di dalam otak. Ya, untuk biaya baik MRI maupun PCT ini cukup mahal, ya. Tahun 2009 PCT itu berkisar 2,8 juta ya. Saya tidak tahu lagi kalau sekarang ya. MRI waktu itu juga harganya sekitar itu, sekitar 3 juta ya. Nah, kecanggihan yang sekarang lebih baik lagi karena mampu mendegradasi gambar atau rekaman perbagian dengan lebih banyak gambar. Kalau dulu hanya sekitar 9 irisan, maka kalau sekarang bisa lebih dari 36 irisan. Artinya proses untuk memprediksi gangguan pada aliran darah ya akan lebih detail dilakukan. Nah, otomatis proses pengobatannya juga akan lebih baik daripada kita hanya menggunakan gambaran atau imagingnya ya, itu lebih sedikit. Nah, ini yang sangat tren di dalam masa pandemi ya. Orang-orang berusaha membeli yang namanya oximetry. Nah, pulse oximetry ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengenali perbedaan absorbansi cahaya merah pada hemoglobin. Ya, semakin tinggi cahaya merah yang dapat diserap, maka akan semakin besar nilai saturasi oksigennya ya. Di sini oksihemoglobin atau O2Hb dapat menyerap lebih banyak cahaya IR ya dibandingkan dengan deoksihemoglobin. Nah, ini IR itu infrared. Jadi alat ini menggunakan infrared untuk mendeteksi kandungan oksigen yang terikat pada hemoglobin. Nah, prinsip ini merupakan prinsip biofisika. Ya, sehingga infrared dapat digunakan untuk melihat banyaknya hemoglobin ya, atau banyaknya oksigen yang terikat pada hemoglobin. Nah, kemudian jika banyak deoksihemoglobin, maka akan menunjukkan angka yang lebih rendah, yang menyatakan bahwa sel-sel darah merah
sedikit atau mengalami penurunan kemampuan di bidang penyerapan atau pengikatan oksigen, seperti yang terjadi pada penderita COVID. Ya, idealnya dia di atas 95%, karena angka ini sebenarnya masih memiliki standar deviasi kurang lebih 3% pada semua alat pulse oximetry. Jadi kalau Anda mengukur bahwa oximeter Anda menunjukkan angka di bawah atau setidaknya 95, maka kemungkinan sebenarnya Anda hanya memiliki oksigen yang terikat sekitar 92%. Ya. Nah, kalau kita sudah memiliki 97, itu sudah bagus karena kemungkinan kita sebenarnya memiliki oksigen yang cukup tinggi, bisa mencapai 100. Mengingat pengukuran ini memiliki standar deviasi 3%. Nah, kemudian sebaliknya, kalau oksigen yang terukur pada oximeter itu sekitar 85, maka sebenarnya kita sudah memiliki atau tingkat kerendahan dari oksigen di dalam darah kurang lebih sekitar 82%. Ya, bagaimana risikonya? Ya, kalau oksigen yang terikat sedikit, otomatis laju respirasi kita akan tinggi. Ya, dan itu merupakan aplikasi dari biofisika. Prinsip dari pulse oximetry ini adalah memiliki probe ya yang sama seperti MRI atau transcranial Doppler, bahwa probe ini berisi emitter dan fotodioda. Jadi ada pemancar infrarednya, kemudian dipasang atau diterima oleh fotodioda, dan itu diekspresikan dalam bentuk angka pada alat tersebut. Ya. Nah, apakah ada faktor yang mempengaruhi? Banyak. Di antaranya adalah rutinitas pengguna di dalam mengganti baterai yang ada. Ya, alat ini bisa dialiri oleh listrik AC maupun DC. Ya, sehingga aliran listrik harus dipastikan tersedia. Kalau baterainya drop, maka kemungkinan hasilnya akan berbeda. Dan memang dianjurkan kita untuk melakukan pengukuran tidak hanya dengan satu alat, tetapi dengan alat lain sebagai pembanding. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi biofisika. Ya, ini gambar terakhir. Ini juga merupakan teknik untuk mendeteksi gangguan yang ada di dalam tubuh yang menggunakan stetoskop. Ini juga merupakan prinsip dari biofisika ya yang digunakan untuk mendiagnosis. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, Imawarti Panjaitan, silahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Agung. Saya izin bertanya mengenai yang sonic bloom tadi. Mohon maaf, suaramu kecil sekali. Halo, udah jelas Ibu? Di mikrofon saya belum jelas. Coba cek lagi. Ini sudah 80% saya pasang untuk
Kalau sekarang gimana, Bu? Ya, udah. Saya izin bertanya mengenai sonic bloom. Tadi kan Silakan. dikatakan kalau menggunakan sonic bloom tadi itu mampu mempengaruhi pembukaan sistomatanya sehingga nutrisinya itu bisa diserap banyak oleh si tanaman. Nah, bagaimana mekanisme si suara ini mampu mempengaruhi pembukaan sistomatanya, Bu? Mungkin begitu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Imawati. Pertanyaannya bagus sekali. Masih ada yang ingat bagaimana stomata membuka dan menutup pada tumbuhan? Silahkan jika ada yang masih ingat dari fisiologi tumbuhan. Halo, yang lain, apakah bisa membantu? Izin menjawab, Bu. Ya, agak keras Mas suaramu. Ya, saya David, Bu, izin menjawab. Ya. Ya, stomata itu membuka ketika tekanan tugur sel penutupnya tinggi. Juga sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerut, menarik sel penutupnya ke belakang, sehingga stomatanya bisa terbuka. David, suaramu Ya. kurang keras. Suaramu kurang keras. Oh iya, Bu. Ya. Ini, Bu. Jadi stomata membuka itu ketika tekanan tugur sel penutupnya tinggi. Juga sel tetangga yang telah kehilangan air itu bisa akan mengerut sehingga menarik sel penutupnya ke belakang dan stomatanya akan terbuka. Ya, oke. Terima kasih David. Prinsip yang demikian, ini saya sambung pernyataan dari David tadi. Prinsip yang demikian itu diaktifasi oleh sonic bloom. Jadi dia mampu suara ini mampu menyebabkan pergerakan materi di dalam sel-sel penutup dan juga sel-sel tetangga dari stomata, sehingga stomata akan membuka, dan ketika pergerakan materi ini berjalan lancar, maka aliran dari nutrisi baik dari daun maupun dari akar akan berjalan dengan lebih baik. Hal itu yang menyebabkan terjadinya kenaikan laju metabolisme di dalam tubuh tumbuhan. Demikian Mbak Imawati Panjaitan. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya izin memastikan lagi Bu. Jadi semisal tumbuhan itu dikasih di tempat yang emang tempatnya kayak rame gitu atau contohnya di pinggir jalan, berarti berpengaruh sama produksi tanamannya gitu ya Bu? Begini, yang dapat mengubah aliran itu hanya dengan frekuensi yang tertentu. Ya, pada slide saya tampilkan hasil penelitian dari tanaman kentang. Dia diberikan dengan frekuensi 44.100 Hz. Jadi kalau Anda hanya memberikan tanaman di samping atau di dekat jalur yang ramai, itu belum tentu dia dapat meningkatkan. Ya, karena kita tahu frekuensi suara berbeda-beda. Ya. Dan belum tentu frekuensi suara yang ada di lingkungan tadi mampu mempengaruhi dari laju metabolisme di dalam tumbuhan. Sehingga kita harus pastikan berapa frekuensi dari suara di daerah tersebut. Dan
suara ini harus diterima dengan periode yang tertentu ya. Jika kita lihat dari penelitian tanaman kentang ini, dia memberikan pada 07 sampai 08 dan 15 sampai 16. Ini merupakan fase-fase di mana tumbuhan mengalami perubahan dari malam hari ke siang, pagi atau siang hari, kemudian dari siang ke sore hari, di mana frekuensi dari sinar matahari atau kekuatan dari sinar matahari sudah mulai menurun pada sore hari, dan pada pagi hari terjadi peningkatan. Ketika terjadi perubahan kekuatan sinar matahari ditambah atau dimanipulasi dengan suara atau sonic bloom, maka ternyata dia dapat meningkatkan laju metabolisme. Tetapi sonic bloom hanya berlaku atau hanya dapat berpengaruh jika diberikan dengan frekuensi yang tertentu. Demikian, Imawati. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Sudah bisa dipahami. Oke. Ketika saya menguji salah satu bimbingan dari laboratorium tumbuhan waktu itu, ternyata sebagai contoh saja, pohon mangga yang ditanam di tepi jalan yang arus lalu lintasnya tinggi, malah produktivitasnya rendah. Mengapa demikian? Karena ada logam berat yang muncul dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang, dan itu malah justru mempengaruhi pembukaan dari stomata. Ya, demikian saya tambahkan. Oke, apakah ada lagi? Permisi Ibu, saya izin bertanya Ibu. Ya, siapa namamu? Putri Rizky Ani Ibu. Oke, ya. Mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Ya, jelas sekali. Iya baik Ibu, saya izin bertanya kan Ibu mengenai aplikasi dari biofisika ini. Waktu itu saya pernah membaca suatu buku itu mengenai pengaruh musik klasik terhadap perkembangan kecerdasan pada janin bayi. Jadi di mana ada terapi musik klasik gitu Bu untuk menstimulasi perkembangan otak pada janin sehingga nantinya itu bisa didapatkan bayi yang cerdas gitu. Nah, untuk proses mekanisme fisiologisnya itu bagaimana ya Bu? Dari musik klasik itu bisa merangsang atau menstimulasi pertumbuhan untuk otak sehingga dapat menyebabkan kecerdasan pada bayi nantinya Bu. Oke, terima kasih. Putri, siapa tadi lanjutannya? Mohon maaf, saya catat. Putri Rizky Ani Ibu. Oke, Putri Rizky Ani. Ya, dari penelitian psikologi sebenarnya, kalau dari penelitian tentang perkembangan otak itu saya belum menemukan jurnalnya. Bisa jadi karena kita tidak mungkin mengambil sampel dari bayi manusia yang ada di dalam kandungan, karena itu berarti mengganggu perkembangannya. Tetapi dari psikologi ya yang diteliti ternyata alunan musik klasik mampu memberikan kondisi yang lebih nyaman bagi si ibu. Nah, kondisi yang nyaman ini jika dikaitkan dengan fisiologi, maka dia akan merangsang seluruh aktivitas fisiologi di dalam ibu itu, terutama yang berkaitan dengan koordinasi, baik sistem saraf maupun endokrin. Nah, ketika kedua
komponen koordinasi ini berjalan dengan baik, maka seluruh biosintesa materi di dalam tubuh juga akan berjalan dengan lebih baik. Dan dugaannya bahwa komponen nutrisi dapat dikonversi dengan lebih baik dan menyebabkan perkembangan otak yang lebih optimal jika dibandingkan dengan orang-orang atau bayi yang tidak menerima rangsang tersebut, ya. Nah, jika kita melihat komposisi musik klasik, maka komposisi itu tidak pernah desain atau di arrange ya oleh arrangernya, oleh penata musiknya dengan beat atau kekuatan irama yang menghentak. Tetapi kalaupun dia keras, maka keras ini akan bertahap. Ya, kalaupun dia lemah musiknya, maka proses pelemahannya pun akan bertahap. Nah, dugaan fungsi otak ini terangsang karena karena induksi dari irama musik yang demikian, ya. Tetapi kita tahu rangsangan pada bayi lebih besar ketika dia dilahirkan sampai 3 tahun, ya. Di dalam proses kandungan atau di dalam kandungan lebih banyak ke perkembangan, bukan kepada fungsional. Sehingga dugaannya sistem koordinasi baik saraf maupun hormon yang lebih normal, ya, akan memberikan regulasi di dalam tubuh juga berjalan dengan lebih baik dan berefek pada pembentukan sel-sel dalam individu baru. Demikian Mbak Putri Rizky Ane. Baik Ibu, terima kasih jawabannya sangat mudah dipahami Bu. Oke, terima kasih juga. Oke, saya akan berikan soal quiz di kolom chat. Nanti Anda kerjakan as soon as possible. Saya tidak dapat mengukur waktunya karena di Microsoft Teams itu tidak ada atau tidak detail seperti pada Kulon, tetapi saya tidak akan menerima jawaban jika sudah lewat dari pukul 11, ya. Saya tuliskan di kolom chat untuk kuis hari ini. Nanti silahkan dicermati. Maksimal pada pukul 11 Anda sudah harus mengumpulkan dalam bentuk Google Drive saja dan menjadi tanggung jawab bagi Zidan untuk upload di MS ini. Ya, sebentar saya tuliskan. Mohon maaf Ibu, saya izin saran boleh Ibu? Ya, silakan. Untuk pengumpulannya bagaimana jika di folder yang ada di grup ini saja Ibu? Jadi nanti ada folder tersendiri untuk pengumpulan. Oke, ya silakan. Silakan ya. Dan yang penting saya menerima dari Anda ya, tidak satu persatu begitu ya. Oh, berarti nanti tetap saya lewat drive saja Ibu. Nanti saya akumulasikan saja. Oke, ya. Apakah merepotkan Anda? Tidak sih Ibu, cuma saya masih bingung yang untuk di-upload ke Teams-nya itu bagaimana Ibu? Oke. Apa saya upload ulang atau bagaimana? Oke, kalau begitu menurutmu yang mana yang praktis? Kalau lewat Teams nanti pengumpulan tetap dari individu masing-masing Ibu, cuma dari Ibu bisa lihat langsung di folder tersebut siapa saja yang sudah mengumpulkan. Ya, oke. Ya. Bisakah minta tolong dibuatkan foldernya? Baik Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Sebentar saya
buat soalnya. Sebelum saya buat soal, apakah ada yang kesulitan untuk isi absen? Oke, tidak ada ya. Ini ada 64 orang yang hadir. Berarti full karena tahu ada kuis ini. Oke. Oke, Fauzan Noval, apakah Anda hadir? Iya Bu, hadir Bu. Oke. Kesulitan absen Bu. Ya, oke. Kalau saya panggil tidak ada suara, artinya Anda tidak hadir. Oke. Soal akan saya share, ya. Berdasar prinsip biofisika pada hewan, apakah potensi sel dapat ditingkatkan? Berdasar prinsip biofisika pada hewan, apakah potensi sel dapat ditingkatkan? Berikan alasan. Kemudian, tuliskan faktor-faktor apakah yang menjadi pembatas dari peningkatan tersebut. Silahkan, soal dapat dilihat di kolom chat sambil saya mengisi daftar hadir dari Fauzan. Oke, saya mengakhiri perkuliahan sampai di sini dan saya akan menunggu jawaban Anda. 16 menit, 18 menit dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Selamat pagi.